kita jumpa lagi dalam video tematik kita hari ini. Dalam video kali ini, kita masuk dalam subtema 4, yaitu tetap dalam tema 3E, cuaca. Nah, kita masuk dalam subtema 4 yang bertema cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 1-2 ya untuk hari ini. Oke. Nah, kita masuk di halaman 123. Nah, kita akan membahas dalam subtema 4 ini tentang apakah itu cuaca, musim, dan iklim. Nah, ketika kita berbicara tentang cuaca, itu sudah kita pelajari di subtema 1-3. Nah, saat ini kita akan membahas tentang musim dan iklim. Namun sebelum kita masuk, kita coba lihat di halaman 123. Nah, di halaman 123, ayo menalar. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, apakah musim itu? Nah, jawabannya, musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Miss ulangin ya. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Oke, untuk nomor 2, mengapa Cika dan Nina dapat menyimpulkan bahwa saat ini adalah musim hujan? Karena seringnya turun hujan. Karena sering turun hujan. Nah, ya. Karena sering turun hujan. Nomor 3, apa yang harus kita persiapkan saat memasuki musim hujan? Ya, yang harus kita persiapkan saat memasuki musim hujan adalah menjaga kesehatan dan membawa payung. Menjaga kesehatan dan membawa payung. Itu berdasarkan dari cerita di atas ya. Oke, nah kita masuk ke dalam cuaca, musim, dan iklim. Nah, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, ini ya. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran yang sudah lalu. Atau di video-video subtema 1-3 kita sudah belajar tentang cuaca. Adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, jika keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama disebut apa? Disebut dengan musim. Ya. Disebut dengan musim. Nah, ini. Jadi musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nah, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang-ulang. Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang. Nah, di Indonesia ada 2 musim ya. Ada musim hujan dan ada musim kemarau. Nah, musim hujan itu terjadi dari bulan Oktober sampai Maret. Musim kemarau terjadi dari bulan April sampai September. Nah, negara yang memiliki 2 musim adalah negara yang memiliki iklim tropis. Nah, ya. Contohnya apa? Singapura, Filipina, Brazil, Madagaskar, dan sebagainya. Ini ya, untuk musim atau iklim tropis, ya. Nah, lalu kita negara yang memiliki 4 musim adalah negara yang memiliki iklim subtropis. Jadi, ada iklim tropis dan ada iklim subtropis. Nah, itu ya. Jadi, negara-negara yang memiliki iklim tropis, tadi sudah Miss jelaskan ya, yaitu negara yang ini dia. Nama negaranya ya. Lalu negara-negara yang subtropis itu adalah negara yang mengalami 4 musim.
Musim apa saja? Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Jadi berbeda ya. Kalau tropis itu hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan ada tanggal-tanggalnya, ada bulan-bulannya di situ. Terjadi sampai kapan, dari kapan sampai kapan ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau untuk subtropis ada mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, contoh negaranya itu ada Australia, ada Jepang, ada Tiongkok, Korea, dan yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya dalam video ini. Oke. Nah, iklim itu berlangsung selama 30 tahun loh. 30 tahun atau lebih untuk berlangsungnya sebuah iklim, ya. Nah, jadi musim hujan dan musim kemarau itu terjadi secara bergantian. Itu kalau iklim tropis. Nah, kedua musim itu hanya terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa bumi. Nah, jadi ketika anak-anak juga melihat apa sih perbedaan, Miss, tropis dan subtropis. Nah, kalau iklim tropis itu adalah daerah yang paling banyak menerima cahaya matahari. Yang paling banyak. Kalau subtropis itu berarti daerah yang menerima cahaya mataharinya lebih sedikit. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia. Iklim tropis memiliki tekanan rendah yang hangat, terdapat pada khatulistiwa, memiliki banyak habitat. Ini contoh apanya perbedaannya. Nah, subtropis ini memiliki tekanan yang tinggi, terdapat garis lintang. Nah, terdapat sedikit tumbuhan, yang banyak itu rerumputan. Kalau di subtropis, karena dia hanya sedikit menerima cahaya matahari. Oke? Nah, oke, kita masuk ke halaman 124. Nah, coba lihat 124. Ayo jawab. Ayo jawab. Oke. Nomor 1. Bagaimana waktu terjadinya cuaca? Nah, jawabannya sangat singkat. Atau waktu singkat. Nah, itu ya. Yang kedua, jelaskan pengertian musim. Nah, musim tadi sudah Miss jelaskan loh. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Miss ulang ya. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nomor 3, tadi nomor 2 ya. Nomor 3, kapan musim hujan dan musim kemarau terjadi? Nah, musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Dan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Nah, ini ya. Miss sudah jelaskan. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, dan musim kemarau terjadi dari bulan April sampai September. Nah, nomor 4. Disebut apakah negara-negara yang mengalami 4 musim? Ayo, tadi Miss sudah sebut negara. Disebut apa negaranya kalau mengalami 4 musim? Iya, yaitu negara yang beriklim subtropis. Nah, untuk ayo mencari tahu, negara-negara ada 2 di situ. Negara-negara yang mengalami 2 musim dan 4 musim. Nah, kalau 2 musim, anak-anak bisa lihat di video ini, yang ini ya. Singapura, Filipina, Brazil, Madagaskar, dan sebagainya, dan lain-lainnya. Bisa lihat di sini ya. Lalu untuk negara yang mengalami 4 musim, 4 musim itu adalah, ini dia. Jepang, Korea Utara, Iran, Irak, Mesir, Turki, dan yang lainnya. Nah, ditulis ya di Ayo Mencari Tahu ya.
di bawah tadi 124 itu ya. Oke. Oke. Lalu kita masuk ke sini. Ini tadi. Nah, ini yang tadi ya. Yang disebut dengan iklim tropis dan yang disebut dengan iklim subtropis. Ingat, iklim tropis itu adalah daerah yang banyak menerima cahaya matahari. Nah, itu iklim tropis. Jadi banyak dia. Nah, kalau subtropis itu adalah daerah yang menerima cahaya yang sedikit menerima. Daerah yang menerima cahaya lebih sedikit. Jadi lebih banyak tropis daripada subtropis. Kalau subtropis itu sedikit menerima cahaya mataharinya. Oke ya. Nah, ini dia. Contohnya iklim tropis. Bisa anak-anak lihat. Banyak tumbuh-tumbuhannya. Nah, tetapi kalau untuk subtropis, seperti ini. Sedikit tumbuhannya, tapi banyak rerumputannya. Ya. Oke. Nah, tadi 100 kerjakan halaman 124. Nah, tadi kita sudah kerjakan halaman 124. Ayo jawab. Dan kita juga sudah membahas ayo mencari tahu, oke? Oke, kita masuk. Ini dia. Tadi kita sudah bahas juga ya. Ini halaman 124 kita sudah bahas. Tapi Miss ulang lagi ya. Nomor 1, bagaimana waktu terjadinya cuaca? Nah, waktu terjadinya cuaca, waktu singkat. Ya, waktu singkat. Yang kedua, jelaskan pengertian musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nomor 3, kapan musim hujan dan musim kemarau terjadi? Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Nomor 4, disebut apakah negara-negara yang mengalami musim? Disebut negara beriklim subtropis. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengurangan, kita mau lihat dulu di halaman 126, ayo mencari tahu. Jadi anak-anak tulis apa yang dimaksud dengan arti garis khatulistiwa dan arti dari masa peralihan musim. Nah, garis khatulistiwa artinya garis hayal keliling bumi. Garis hayal keliling bumi terletak melintang 0 derajat. Terletak melintang 0 derajat yang membagi bumi menjadi dua belahan yang sama. Menjadi dua belahan yang sama, yaitu utara dan selatan. Yang kedua, masa peralihan musim. Artinya pancaroba. Yaitu peralihan antara dua musim. Hujan dan kemarau. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih wilayah negara Indonesia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, garis ini membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kedua bagian ini disebut utara dan selatan. Bila bagian utara merupakan 1/2 bagian dari bumi atau setengah,
Berapakah bumi bagian selatan? Nah, jawabannya kan jika nilai keseluruhan 1, bumi itu ada, kalau 1 berarti merupakan 2/2, itu sama dengan 1. Ya, sehingga kalau bumi utara setengah, maka 2/2 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Ada di halaman 126 sampai 127 ya. Jadi teknik pengurangan itu bisa juga melihat dari arsirannya. 5/8 dikurang 3/8 menjadi 2/8. Ingat ya, penyebut itu akan tetap sama sampai hasilnya ujungnya. Yang dikurangi atau yang dijumlahkan itu hanya pembilang. Oke. Nah, ini dia 2 plus 1 per 5. 2 tambah 1/5 sama dengan 3/5. Atau yang dikurang juga sama. 7 dikurang 5/12 sama dengan 2/12. Nah, disederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi di atas sama dengan dibagi di bawah. Kita coba 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Oke? Itu ya. Coba kita lihat halaman 127, ayo berlatih. 127, ayo berlatih. Nah, ini soalnya. Untuk nomor 1, nah, 3/3 dikurang, di situ kan yang diarsir ada 2, sehingga menjadi 2/3 sama dengan, ya, 1/3. Jangan lupa diwarnain ya. Coba warnain, kalau 1/3 itu warnanya atau diarsirnya berapa. Oke? Yang nomor 2. 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Ya. Oke, nomor 3. 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8. Nah, ya. 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8. Nah, itu ya. Nomor 4. 4/8 dikurang 2/8 menjadi 2/8. Jangan lupa diarsir ya hasilnya ya. Dan nomor 5. 4 Nomor 5, 4 per 1, 2, 3, 4, 5. 4/5, itu ya nomor 5 ya. 4/5 dikurang 2/5 sama dengan 2/5. Jangan lupa hasilnya diarsir ya. Oke. Nah, saat musim kemarau dan musim hujan, kita sering melihat hewan-hewan tertentu bermunculan. Nah, sebagai contoh pada musim hujan itu ada katak dan cacing bermunculan. Sementara pada musim kemarau, kupu-kupu banyak berterbangan dengan bebas. Nah, jadi hewan-hewan tersebut bisa menjadi ide untuk berkreasi seni. Di halaman 128 membuat boneka katak. Nah, ya, membuat boneka katak. Tapi ini tidak menjadi tugas kita ya. Nah, pada musim kemarau atau musim hujan, kita juga perlu melakukan gerakan-gerakan sebagai olahraga. Nah, ya. Jadi meskipun pagi itu cuacanya agak mendung, nah, tetap kita harus berolahraga. Karena apa? Karena dengan berolahraga berarti kita dapat melatih berbagai gerakan sekaligus menghangatkan tubuh. Nah, ini ada gerakan melompat tanpa awalan berlari. Nah, ada 5 gerakan di buku halaman 130.
Oke. Nah, nanti bisa dilihat kembali dan nanti akan diperjelas kembali oleh misternya ya. Oke. Ini adalah gerakan melompat tanpa awalan berlari. Lalu, terdapat juga beberapa variasi gerakan dalam melompat. Ya, perhatikan dua gambar ini. Nah, kedua gambar ini itu menunjukkan gerakan melompat dengan awalan berdiri tegak. Dan gerakan melompat dengan berlari. Nah, jadi A itu adalah gerakan melompat dengan awalan berdiri tegak. Gambar B itu adalah gerakan melompat dengan berlari. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan saat kita hendak berolahraga. Nah, variasi yang mana yang anak-anak lebih suka? Nanti ya itu di Jampi ya. Ya. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai dalam videonya, materinya. Nah, tetapi Miss ada mau bahas dulu beberapa hal. Tadi ada Miss yang kelewatan, itu ketika kita membahas, nah ini halaman 131. Nah, coba ya 131. Di sini ada sebuah cerita hujan turun. Nah, hujan turun. Ada di halaman 132, ayo menulis. Jadi setelah anak-anak membaca ceritanya, coba anak-anak menulis hal-hal apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi musim hujan. Nah, coba dari ceritanya ya. Yang pertama itu menjaga kesehatan. Yang kedua, membersihkan saluran air. Miss ulang ya. Yang pertama menjaga kesehatan, yang kedua membersihkan saluran air, yang ketiga membersihkan sampah, dan yang keempat memotong dahan pohon. Memotong dahan pohon. Lalu untuk 132 ini ada ayo diskusi. Nah, coba kita baca dulu. Untuk bersiap-siap menghadapi musim hujan, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semuanya tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa orang saja. Seluruh warga lingkungan harus ikut terlibat secara sadar dan sukarela. Nah, ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengajak seluruh warga? Nah, bagaimana caranya? Dengan sadar dan sukarela. Oke, dengan sadar dan sukarela untuk terlibat. Nah, dengan sadar dan sukarela untuk terlibat. Yang kedua, jelaskan pembagian kerja yang dapat dilakukan. Nah, pembagian kerja itu dapat dilakukan dengan mungkin secara gotong royong, atau yang kedua dengan membagikan beberapa wilayahnya. Nah, itu tergantung dengan tempatnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Oke, nomor 3, dapatkah persiapan menghadapi musim hujan dilakukan sendiri? Dapat, akan tetapi lebih baik bersama-sama. Oke. Nah, tadi kita sudah masuk ke materi tentang subtropis dan tropis yang gambarnya yang ini. Nah, kita kembali ke sini ya, karena tadi Miss kelupaan kita untuk membahas
Ayo jawabnya. Yang halaman 133. Nah, yang ini tadi ya, halaman 133. Tadi Miss kelupaan. Oke, yang pertama, halaman 134, ayo jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iklim? Nah, coba lihat di 133 ya. Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Nomor 2. Berdasarkan apakah pembagian zona iklim di bumi? Berdasarkan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis khatulistiwa. Nomor 3. Mengapa suhu udara di zona tropis selalu tinggi? Karena daerah ini paling banyak menerima cahaya matahari. Karena daerah ini menerima paling banyak cahaya matahari. Paling banyak menerima cahaya matahari. Nomor 4. Jelaskan musim-musim yang terjadi di zona beriklim subtropis dan iklim sedang. Nah, ada 4 musim ya. Semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nomor 5. Iklim apakah yang terjadi di daerah yang paling sedikit menerima cahaya matahari? Iklim apa yo? Iya, iklim subtropis. Ya. Iklim subtropis. Oke. Video pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa tugasnya yang sudah ditandain, yang ada tulisan tugas di dalam kotak hitam. Nah, itu yang perlu nanti dikirim ke classroom ya. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa dalam Zoom. Bye bye.